suamiku juga jauh dan jarang pulang. Ya akhirnya kami menjalin hubungan sama ayahku. Kami sangat berdosa sekali sama ibuku sendiri, udah mengkhianati ibuku sendiri. Mbak Farah, ibu tahu soal ini? Awalnya ibu nggak tahu. Selama 2 tahun aku menjalin hubungan sama. 2 tahun? Iya. Dan sampai sekarang masih? Enggak, aku udah diusir. Pas ketahuan sama ibuku, aku udah diusir. Terus suaminya Mbak sendiri tahu nggak? Tahu karena ibuku yang ngasih tahu. Gimana tanggapannya? Iya marah. Dia pulang pas 2 harinya dikasih tahu dia langsung pulang. Marah-marah ya. Aku juga diceraikannya ya. Oh, udah cerai? Aku dicerai dan saat itu juga aku disiksa juga sih. Sekarang Mbak tinggalnya jadi di mana? Aku tinggal sama adikku. Aku selama 3 tahun diusir dan aku mohon sama adik supaya aku dipertemukan sama ibu. Seenggaknya komunikasi. Tapi ibu tuh nggak mau terima. Masih sakit hati. Iya. Pasti, ya kebayang sih. Dan sekarang itu suami ibunya Mbak Farah gimana? Nggak tahu juga sekarang. Karena aku juga kan udah hampir 3 tahun nggak ketemu. Mereka masih tinggal sama-sama atau enggak? Aku juga nggak tahu. Aku nggak tahu karena aku nggak ada komunikasi sama itu. Dari adik informasinya gimana? Nggak tahu juga? Nggak mau ngasih tahu soal ini? Enggak. Karena ibuku juga nggak pernah banyak cerita sama ibuku. Sama adikku juga. Jadi sekarang Mbak Farah udah keluar dari rumah, nggak kumpul sama ibu lagi. Iya. Apa harapannya dengan datang ke Menembus Mata Batin? Aku berharap ibuku mau memaafkan aku. Terus dia mau menemui aku dan menerima aku kembali dalam keluarga. Karena aku sayang sama ibuku lebih dari apapun. Tapi aku berdosa, udah mengkhianatinya. Pernah coba datang minta maaf nggak ke ibu? Ya, aku nggak berani. Dan semenjak aku diusir sama ibuku, aku nggak berani. Aku nggak berani untuk datang maafin ibu. Aku minta tolong sama adekku, sama semuanya. Adekku juga gak ada yang bisa menolong aku. Karena keputusan ibuku udah bulat. Nah, kesini harapan aku sama ibu juga sama saya. Tolong untuk pertemukan aku sama ibuku. Untuk aku meminta maaf. Baik, Mbak Farah, mudah-mudahan kami bisa membantu untuk mempertemukan Mbak Farah dengan ibu supaya benar-benar bisa menyampaikan maaf ini. Kita akan dengarkan dulu sebelumnya di tanggapan sahabat kami apa yang dia lihat mengenai kejadian ini. Sebenarnya apa yang terjadi? Apakah masih mungkin keinginan untuk berkumpul bersama keluarga bisa terwujud lagi, apalagi di bulan baik ya Mbak ya? Kita akan ajak kamu untuk langsung bertemu dengan sahabat kami, dia adalah seorang indigo. Kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Farah dengan tanggal lahir 30 September 1974 dan mendiami nomor rumah 17. Sosok wanita yang tidak berpikir panjang dan hanya mementingkan kebahagiaan diri sendiri. Di sini saya merasakan adanya rasa bersalah yang dalam pada diri Farah. Dan saya juga melihat adanya kesalahan pada masa lalu yang sulit untuk dimaafkan. Saat ini hanya ada kesedihan yang terlihat pada diri Farah.
Selamat malam. Selamat malam, Roy. Silahkan duduk Terima kasih. semua. Baik, di hadapan saya betul Farah dengan tanggal lahir 30 bulan 9 1974 dan nomor rumah 17. Farah ini diusir dari rumah karena sebelumnya memang dia dengan sang suami tinggal bersama ibunya. Suaminya sering keluar kota karena bekerja di bekerja di bidang tambang. Ibunya dengan suaminya itu jauh lebih muda, usia suaminya itu sering ditinggal juga sang suami oleh ibu untuk usaha. Jadi karena kondisi Farah dan bapak tirinya itu sering berduaan di rumah, akhirnya terjadilah hubungan spesial di antara mereka berdua. Dan ibunya mengetahui setelah hubungan itu berjalan selama 2 tahun, Farah diusir dari rumah. Dan Farah tinggal bersama adiknya. Makanya datang ke sini sebenarnya ingin dipertemukan dengan sang ibu supaya dia minta maaf, supaya bisa berkumpul lagi bersama keluarganya. Suami dari ibunya kamu namanya siapa? Nanti kita akan sembunyikan suaranya. Namanya kita akan... Boleh langsung nggak saya agak to the point ya? Iya. Saya punya opini. Farah adalah seorang korban sebenarnya. Dan suami dari ibu kandungnya Mbak Farah itu sebenarnya nggak baik juga. Udah tahu ini anaknya, anak tirinya, kok masih diembat juga ya? Logikanya di mana gitu? Saya tahu mungkin Farah juga punya perasaan, tapi saya tidak bisa menyalahkan Farah 100%. Karena kalau yang agresif itu adalah dalam penerawangan saya, energinya adalah si ini. Nah, yang terjadi sekarang adalah Farah serba salah dan di reject oleh ibu kandungnya ya, kalau nggak salah. Saya sih mohon maaf banget ya, saya nggak ngerti kalau ini ngomong ini saya salah nggak ya? Nggak bener kok. Kalau misalnya nih saya ngomong gini, aduh, ini nggak restu kalau misalnya ibunya sama panjang jodoh karena Enggak dong. Iya nggak Enggak sih? salah juga. Nggak ya? Iya. Karena ini kenapa kok kalau memang benar ya suaminya kok masih diterima oleh ibunya. Iya, Padahal betul. kan ini Makanya kejadiannya saya- kan 2 orang. Betul, Iya. kenapa Kalau- salah satunya yang diusir? Iya, kenapa kok anak kandung diusir, entah dihasut atau gimana nggak tahu ya, dipanasin ya mungkin ya, Dipanasin. sehingga kok istrinya, ibunya masih menerima suaminya gitu. Iya, iya. Heeh. Tanggapan suami kamu waktu tahu soal ini marah tadi udah gitu Marah. dicerai ya, Saya disiksa juga. disiksa juga. disiksa juga. Iya. Ada KDRT ya. Iya. Sekarang dia udah nggak tahu kemana kabarnya. Dari semenjak itu juga aku udah nggak ada komunikasi dan dia nggak ada kabar berita lagi. Aku takut loh, tiba-tiba ya, ini muncul nih di pikiran Roy. Aduh, aku takut banget. Farah punya kecenderungan depresi yang sangat berat. Lalu benda tajam itu sangat dihindari.